Selamat hari Minggu adik-adik praremaja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik praremaja, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dari Matius pasal 20 yang dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari adik-adik yang di rumah membuka Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman Tuhan dikatakan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian adik-adik praremaja pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik praremaja, pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yeriko. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan dalam cerita ini, di situ dikatakan ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa Yesus lewat dan mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak yang pada waktu itu mereka mengatakan kepada kedua orang buta itu, atau mereka menegur mereka supaya mereka diam. Tetapi mereka tidak terdiam, namun mereka dengan suara yang lantang dan keras mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Demikianlah kedua orang buta itu mengatakan kepada Yesus. Dan Yesus menjawab seruan dari kedua orang buta itu, "Apa yang kami kehendaki, apa yang harus saya kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Demikianlah Yesus mengatakan kepada mereka, dan Yesus berbelas kasihan kepada kedua orang buta itu. Dan Yesus menjamah mereka, dan mereka dapat melihat dan mengikuti. Adik-adik praremaja, cerita ini sangat menarik sekali. 2 orang buta yang berseru mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka meminta belas kasihan Tuhan Yesus Kristus supaya mereka disembuhkan dari kebutaan mereka. Adik-adik praremaja, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu selama pelayanan dia selalu mengajar, dia selalu memberikan mujizat, dia memberikan kesembuhan. Tentu kedua orang buta ini, mereka mengenal siapa Yesus Kristus itu. Mereka mengatakan Yesus Anak Daud. Sepertinya mereka sudah mendengar bahwa Yesus itu dapat melakukan hal-hal yang mujizat atau hal-hal yang luar biasa di luar pikiran manusia itu.
Maka ketika mereka berseru dan mengatakan demikian kepada Yesus, Yesus berbelas kasihan. Yesus memang adalah Tuhan yang selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Dan adik-adik praremaja, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika orang buta ini meminta belas kasihan kepada Yesus Kristus, hidup kita juga harus demikian adik-adik praremaja, bahwa hidup kita ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa hidup sampai saat ini. Dan memang adik-adik praremaja, ketika orang mengalami seperti dua orang buta di pinggir jalan ini, salah satu yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Ketika adik-adik praremaja sakit, pasti adik-adik praremaja meminta kesembuhan dari Tuhan. Walaupun sebenarnya ketika kita sakit, bahwa kita makan obat, kita makan makanan yang sehat supaya kita mendapatkan kesembuhan. Tetapi walaupun kita makan itu, yang terutama kita meminta kesembuhan itu hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik praremaja, dalam firman ini, apa yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita ini? Pertama itu, bahwa Yesus yang kita imani, Dia yang telah bangkit itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Kasih Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Dia mengasihi kita orang-orang berdosa. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya di hadapan Dia. Kita orang berdosa, tetapi Dia mengangkat kita. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa adik-adik praremaja, jika Tuhan mau menjadikan kita anak-anaknya karena belas kasihannya kepada kita. Dan memang adik-adik praremaja, betapapun besar dosa manusia itu, ketika kita datang ke hadapan Tuhan seperti dua orang buta ini, mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan berbelas kasihan. Dan kita juga ketika kita datang ke hadapan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu akan berbelas kasihan kepada kita, maka Tuhan akan mengampuni kita seperti kedua orang buta ini. Mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan lalu mengikut Dia. Yang kedua, ketika kesembuhan itu datang kepada kedua orang buta itu, mereka mengikut Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah mengikut Yesus itu, atau kedua orang buta itu mengikut Yesus itu dengan sungguh-sungguh? Apakah karena mereka telah disembuhkan oleh Yesus Kristus sehingga mereka mengikut Dia? Dan bagi kita juga banyak motivasi orang untuk mengikut Yesus. Ada motivasi orang mengikut Yesus itu untuk mendapatkan berkat saja di dalam kehidupan dia. Ada juga motivasi orang mengikut Yesus itu untuk mendapatkan makanan saja. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, mereka memiliki motivasi yang berbeda-beda mengikut Yesus itu. Dan ada juga motivasi orang mengikut Yesus itu ketika dia untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi bagi kita adik-adik praremaja, jika kita percaya kepada Yesus Kristus itu, kita mengikut Dia, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengikut Dia sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita ini. Sehingga orang yang mengikut Yesus Kristus itu, dia harus menjadi orang yang setia di dalam segala hal. Baik dia menghadapi sukacita, baik dia menghadapi penderitaan, tetapi kita harus setia mengikut Dia, sebab Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita di dalam kehidupan kita saat ini.
Karena itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dalam firman ini ingin menyampaikan kepada kita adik-adik, dalam situasi bagaimanapun dalam hidup kita ini, kita harus berseru kepada Tuhan. Berseru memanggil nama Tuhan, Yesus anak Daud. Kita harus berseru, berdoa di dalam Dia, karena memang pertolongan yang dapat kita dapatkan dalam hidup kita ini hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus itu. Kita tidak bisa mendapatkan pertolongan dari dunia ini, tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka setiap orang Kristen, orang percaya kepada Dia, memang hidupnya hidup yang selalu berseru kepada Tuhan itu. Maka adik-adik, para remaja, kita harus berseru kepada Dia. Bagaimana cara kita berseru kepada Dia? Yaitu melalui doa kita kepada Tuhan itu. Dan itulah seruan kita kepada Dia. Karena hidup kita ini, dalam perjalanan kita saat ini, kita menghadapi banyak pergumulan, masalah, tantangan, dan sebagainya. Jika kita tidak berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, maka kita tidak akan dapat lepas dari segala sesuatu yang kita hadapi itu. Tetapi Tuhan itu selalu berbelas kasihan di dalam hidup kita. Karena itu adik-adik para remaja, Amang Pendeta mengingatkan kita bahwa seruan kita itu hanya kepada Tuhan yang berbelas kasihan itu, sehingga kita akan mendapatkan kelegaan ketika kita datang kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Yesus Kristus anak Daud sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, karena Dia satu-satunya yang menjadi penolong dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Dia. Sebab itulah firman ini sungguh sangat indah disampaikan kepada kita, sehingga kedua orang buta yang tidak bisa melihat itu, Tuhan mampu sembuhkan mereka sehingga mereka dapat melihat. Sebab itu di zaman kita ini adik-adik, banyak orang seperti orang buta ini. Dia dapat melihat tapi hatinya buta. Mata jasmaninya terbuka tapi mata rohaninya buta. Bagi kita adik-adik, mata kita terarah kepada Tuhan dan hati kita juga terarah kepada Tuhan itu. Sehingga mata hati kita ini selalu terbuka untuk melihat kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Tidak ada untungnya orang bisa melihat tapi hatinya buta. Dia bisa melihat tapi dia tidak bisa melihat Tuhan itu. Tapi bagi kita umat percaya itu, bahwa kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu, bukakanlah mata hati kita melihat betapa kuasanya Tuhan itu, betapa Tuhan itu berbelas kasihan di dalam kehidupan kita. Sebab itu adik-adik para remaja, selalulah terarah pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang berbelas kasihan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus, oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan selalu berbelas kasihan di dalam kehidupan kami, seperti firman yang telah kami didengarkan pada pagi hari ini. Dua orang buta yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, dan Tuhan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Mereka dapat melihat dan mengikut Engkau.
Terima kasih Tuhan oleh sapaan firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah hidup kami selalu terarah, pandangan kami selalu terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Daud, yang selalu berbelas kasihan di dalam hidup kami. Agar kami dapat selalu melihat bahwa Tuhan itu adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai adik-adik praremaja yang mendengarkan firman-Mu, orang tua mereka. Engkau selalu melindungi dan menyertai mereka. Tambahkan sukacita di tengah keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami